Halo semua, berjumpa kembali dengan aku. Seperti biasa, di sini aku akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Selamat datang di video Inovasi Pendidikan The Series 6. Ini adalah series yang terakhir dan kali ini aku akan sharing ke kalian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan jarak jauh. Pada materi ini akan ada 4 hal yang kita bahas. Di antaranya yaitu yang pertama, sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, e-learning dan blended learning dalam PJJ. Yang ketiga, inovasi pemanfaatan TI dalam PJJ. Dan yang keempat, inovasi dalam addictive and engaging e-learning. Yuk kita langsung aja bahas materinya satu persatu. Yang pertama, sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ. Pendidikan jarak jauh atau PJJ merupakan proses pembelajaran yang terencana, terdapat keterpisahan antara pendidik dan juga peserta didik, memerlukan rancangan instruksional khusus, menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, dan memerlukan administrasi khusus. Dua kata kunci dalam sistem PJJ yaitu keterpisahan dan teknologi. Sebab dari adanya keterpisahan, maka diperlukan teknologi agar semua pihak dapat tetap berinteraksi. Mode komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik dalam PJJ ada 2 macam, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus bermakna bahwa komunikasi dilakukan secara serentak atau bersamaan, sedangkan asinkronus berarti komunikasi dilakukan secara tidak serentak atau tidak bersamaan. Yang kedua, hal yang akan kita bahas yaitu mengenai e-learning dan blended learning dalam PJJ. E-learning sebagai pemanfaatan teknologi internet untuk mendistribusikan materi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Dalam proses pembelajaran ini melibatkan peserta didik dan juga pendidik, sehingga diperlukan bantuan teknologi agar aktivitas dan komunikasi dapat berlangsung. Kemudian, ada pula istilah kombinasi antara pembelajaran online dan juga pembelajaran tatap muka. Istilah ini disebut dengan blended learning. Blended learning merupakan pembelajaran yang menggabungkan aspek-aspek terbaik dari pembelajaran tatap muka dan keunggulan dari pembelajaran online. Nah, diprediksi pula blended learning ini akan diterapkan di masa depan. Pembahasan yang ketiga yaitu inovasi pemanfaatan TI dalam PJJ. Inovasi dapat dilakukan terhadap beberapa aspek dalam PJJ. Salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi informasi atau TI. Inovasi pemanfaatan TI tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi terbaru. Perkembangan teknologi informasi dapat dilihat dari segi hardware dan softwarenya yang meningkat kian cepat. Perkembangan teknologi informasi merupakan peluang bagi para pendidik untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dengan mengembangkan konten pembelajaran berbasis multimedia agar mudah diakses melalui perangkat bergerak. Dalam pengembangan sistem PJJ, teknologi informasi perlu dimanfaatkan secara inovatif, yakni melalui pengembangan adaptive and engaging e-learning. Dan tentunya inovasi ini harus mengarah pada perbaikan kualitas PJJ, peningkatan, dan pemerataan akses. Kemudian, pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu inovasi dalam adaptive and engaging e-learning. Sistem e-learning sebaiknya mampu mengadaptasikan tampilannya terhadap berbagai karakteristik pengguna, sehingga mempunyai efektivitas pembelajaran yang tinggi. Nah, permasalahan demikian dapat diatasi dengan menggunakan e-learning adaptif. Agar dapat berfungsi seperti demikian, maka sistem e-learning adaptif harus memiliki komponen utama diantaranya yaitu domain, user, dan adaptation model. E-learning juga perlu dilengkapi dengan aktivitas yang membuat peserta didik merasa senang dan menikmati pembelajaran.
sehingga menjadi e-learning yang engaging. Dalam pembelajaran online ini, tantangan utama pendidik adalah membantu peserta didik untuk menjadi aktif dan kolaboratif. Itu dia materi yang bisa aku sharing hari ini ke kalian. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe di channel aku. Oh ya, dan satu lagi, aku mau mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti video inovasi pendidikan dari seri 1 hingga seri ke-6 atau yang ini yang terakhir. Dan sampai jumpa di videoku yang berikutnya ya. Bye-bye!